mengenal yang ditakuti. Kenapa kita tidak permanen rasa takutnya kepada Allah? Karena kita nggak kenal yang kita takut itu siapa sih? Bapak kenal Allah nggak sih? Kan antum kenal Allah nggak? Allah itu apa? Siapa? Kalau versi orang kan Allah itu di langit, Ustaz. Itu belum kenal Allah namanya. Ya. Allah itu di arsy, Ustaz. Nah, itu ayat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang istawa itu antum kenal nggak gitu? Mau terserah mau di langit, mau di mana terserah, ya. Allah ini kan bukan fisik. Disebut Allah di atas langit, Allah disebut Allah di atas aras, nggak ngefek, Pak. Andi bukan jisim. Kenapa kita berdebat di luar sana, Allah di mana, Allah di mana, Allah di mana? Karena kita masih menjisimkan Allah tanpa kita sadari. Menganggap Allah itu benda, sesuatu benda. Maka sampai keyakinan mereka yang mengatakan apa? Yang meyakini Allah tidak berarah di atas langit atau di atas aras berarti diam, meyakini Allah tidak ada. Berarti sebelum aras nggak ada, Allah nggak ada dong. Dulu aras pernah nggak ada nggak? Atau alas adanya bareng sama Allah? Duluan mana aras sama Allah? Mana dalilnya? Akhir surat At-Taubah dan beberapa ayat-ayat yang lain. Allah menyebut Rabbul Arsyil Azim. Rabb, Allah pencipta. Apa arti Rabb? Pencipta. Pencipta aras yang besar. Jadi aras yang besar aja Allah yang ciptain kok, Pak. Maka Nabi kalau lagi ada karbun artinya masalah. Itu doa favorit saya kalau baca zikir pagi sore, salah satunya La ilaha illallahul alimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah ya Rabbul Arsyil Azim, pencipta aras yang besar. Apalagi cuma corona yang kecil. Kelihatan nggak corona? Sampai hari ini yang disebut corona itu kan yang disebut sama Bill Gates itu, yang dia presentasi beberapa tahun yang lalu yang bentuknya kayak rambutan. Ya. Jadi kita sudah terbawa oleh dia. Maka sekarang di mana-mana gambarnya begitu. Padahal belum tentu begitu juga, Pak. Ya, pinter ya. Jadi maling teriak maling, Pak. Makanya wajar ya. Vaksin versi lawan dia nggak diakuin. Karena dia mau jualan vaksin juga. Ustadz konspiratif. Emang ada di dunia yang tidak pakai konspirasi? Antum dagang aja konspirasi loh. Kita dagang aja konspirasi nggak? Contohnya gini, orang megang handphone setiap hari lebih lama daripada nonton TV. Maka sekarang orang antum nonton YouTube sekarang lebih banyak nonton TV, ya nggak? Itu pakai otak konspirasi loh. Sekarang jadi marketing namanya. Maka dipasanglah iklan banyak-banyak. Yang lucunya pas pengajian lagi ya. Maka antum yang pakai channel pribadi tuh, tapi isinya ceramah, itu duitnya subhat, harus dibagi tuh, wajib dibagi kalau dapat duit ya. Harus dipakai untuk jalan dakwah, kalau enggak kualat, rasain aja ntar ya. Karena pembersihnya cuma jalan dakwah. Jadi yang antum yang punya tabungan samar-samar nggak usah khawatir, pakai di jalan dakwah. Tapi jalan dakwahnya jangan salah dakwah, ntar dakwah teroris lagi yang dibantu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ma'rifatul ma'bud, mengenal yang kita anggap kita takut itu. Bapak karena kenal istri, maka cintanya permanen, Pak. Walaupun istri sudah ubanan, benar gak, Pak? Bapak kan ubanan soalnya, saya ngeliat rambut Bapak aja. Tetap cinta kepada istri. Kenapa? Saya kenal dia semenjak dia belum ubanan gitu. Ada orang cantik bukan main, tapi ketus. Bapak seneng nggak?
Jadi cantik fisik itu dia cuma enak di mata, pas ngomong nggak enak di telinga, maka dia nggak cantik lagi. Cantik-cantik kok ketus. Nah, itu cara kita membatalkan kecantikan dia. Apalagi nyebelin, apalagi matre, oh capek lagut ya. Nggak ada semua orang semuanya matre ya. Matre itu kan hubbul mal, hubbud dunia, cinta dunia. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak, di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz waktunya. Ya, sama-sama Pak. Yang membedakan manusia itu di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Kita sering mendengar bahwa dalam hadis yang populer, dalam diri manusia itu adalah segumpal daging. Jika daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Betul. Nah, kalau sudah demikian, maka dari strata yang bawah itu bisa menjadi lebih dicintai Allah daripada pribadi yang punya strata yang lebih tinggi karena ketakwaannya. Nah, bagaimana cara kita mengintegrasi amal, ilmu, dan iman supaya kita menjadi kepribadian yang dicintai oleh dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyebabkan daripada ketiga integrasi ini yang mudah sekali copot, mudah sekali luntur, mudah sekali kalah dalam kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai teori Pak, pakai yang praktis aja ya. Masih ingat kisah orang yang suka baca kulhu? Dalam Sahih Bukhari, Kitab Tauhid, bagian akhir kitab, jilid terakhir. Kitab saya masih kitab kuning jadul, nggak ada nomornya ya. Kitab Tauhid, Darul Fikr yang lama. Di situ disebutkan bahwa ada seseorang pemimpin perang, setiap kali mimpin sholat, selesai satu ayat dia tutup dengan kulhu. Bahkan beberapa rakaat itu cuma kulhu, kul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Akhirnya bikin yang di belakang bertanya-tanya, emang gak ada ayat lain? Kira-kira gitu ya. Kenapa sih ini orang bacanya ayatnya itu aja, Al-Ikhlas mulu. Pulang ke Madinah, sahabat-sahabat yang jadi makmum ini melaporkan apa yang dia lihat, padahal Nabi nggak pernah menyuruh begitu. Ini artinya apa? Sahabat-sahabat itu menciptakan torikot-torikot ritual untuk dirinya. Ini dalil bahwa boleh seorang alim meramu dari dalil-dalil yang ada suatu amalan yang kemudian dia disiplinkan dan dia ajarkan kepada orang, disebut thariqah. Ini dalilnya. Apa kata Nabi? Coba tanya si fulan itu, kamu gak usah tuduh dia, tanya dia kenapa dia buat begitu. Jadi kita kalau ngikutin sunnah Nabi ini, kita nggak boleh ngejek orang ngamalin apa aja, nggak boleh ngejek. Kita konfirmasi, tabayun namanya. Kenapa sih kamu ngamalin ini? Sama orang yasinan kita tanya, kenapa kamu baca yasin? Ya. Sama orang ziarah kubur jangan langsung bilang dia syirik, khurafat. Kita tanya, apa yang kamu baca saat ziarah kubur? Baru bilang syirik atau enggak syirik. Maka sahabatnya nanya, datang, wahai panglima kami, jenderal kami, kenapa engkau suka baca kulhu di setiap gerakan sholatmu, setiap rakaatmu? Apa jawaban beliau? Karena di dalamnya ada sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha pengasih penyayang, aku suka membacanya. Lalu dibawa lagi kabar jawaban itu ke Nabi. Nabi kemudian mengatakan, sampaikan kepadanya. Nabi padahal secara wahyu sudah tahu, tapi konfirmasi itu wajib. Maka mursyid-mursyid, ahli-ahli firasat, kita nggak boleh berhukum dengan kasyaf. Kita bolehnya berhukum kalau sudah konfirmasi. Nggak boleh berhukum Pak dengan ilham, nggak boleh. Dia harus berhukum dengan hasil konfirmasi. Walaupun antum sakti mandraguna, ya, nanti banyak salah. Tak kayak zaman pilpres kemarin lagi, ya. Ya.
Banyak kan ilham-ilham muncul, tapi salah terjemah semua. Ilhamnya benar, terjemahannya salah. Apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah yang Maha Rahman mencintainya. Jadi supaya Bapak mulia di sisi Allah, maka rutinkan baca kulhu, Pak. Bapak sudah pensiun, Pak, ya? Sudah? Belum? Belum. Ya udah, musim libur Sabtu Minggu dan WFH, jangan kurang baca kulhu setiap sholat. Itu salah satu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jarang diketahui orang. Nabi itu habis sholat nggak hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33. Nabi itu setelah sholat kadang-kadang beliau menambahkan kulhu, qul a'udzu birabbil nas. Kalau bisa 11, Pak, habis sholat. Ini hari Sabtu nih, ya, hari Sabtu. Bisa nggak ngamalin ba'da sholat 5 waktu 11? Ustadz, angkanya dari mana? Udah ikutin aja. Ya. 11 itu menunjukkan banyak, diulang-ulang nggak? Seperti sahabat itu ngulang-ulang, kita ulang kisah itu kembali. Ini thariqat, namanya thariqat al-ikhlas. Sanadnya langsung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari langsung ke sahabat Nabi dan langsung di ACC Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, engkau dicintai oleh Allah. Itulah pengangkatan kewalian. Jadi teman-teman, wali itu diangkat, itulah wisuda kewalian. Jadi bukan wisuda yang seperti antum bayangkan itu pengangkatannya begitu. Jadi sahabat-sahabat itu diangkat sama Allah, diangkat Rasulullah. Tinggi itu, Pak, makomnya. Tinggi nggak tuh makomnya? Tinggi. Bisa nggak diulang? Bisa. Karena setiap ulama itu akan mewarisi ilmunya. Semoga kita pewaris ilmu thariqat al-ikhlas. Cobain, Pak. Kalau mau ngamalin juga nggak apa-apa. Ya, kalau saya suka baca al-ikhlas. Ya, kalau dulu masih remaja, tapi remaja saya udah nikah, Pak. Saya ngamalinnya semalam 1000-an. Ya, 1000 kita ngamalin hampir tiap malam. Nah, sekarang karena sok sibuk, nggak ngerjain sebanyak itu. Tapi tetap kita baca. Ya. Oke, lanjut. Tafadhal.